Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di konten saya. Oke, jadi pada video hari ini kita kembali lagi berbincang tentang suatu proyek cryptocurrency yang katanya proyek cryptocurrency mining ya, Pi Network. Oke, ini saya ada di salah satu grup Facebooknya ya, namanya Sultan Pi Network. Aduh ya, sebetulnya ini kan tanggal 27 nih saya buat kontennya ya. Nah 27 nih ya, 27 Desember ya, jam 1 kurang lah. Seharusnya 2 hari yang lalu, oke, tanggal 25 itu udah beneran jadi sultan. Seharusnya gitu ya, karena banyak tuh ya yang kasih berita tanggal 25 ataupun tanggal 26 gitu ya kan, open mainnet. Ini udah lewat tanggal 25 dan tanggal 26 udah lewat, tapi nggak ada yang jadi sultan, nggak ada ya, kabarnya nggak ada gitu. Nah ini sebenarnya open mainnet atau enggak ya nggak jelas gitu ya. Dari tahun ke tahun mainnet ini udah nggak jelas open mainnetnya gitu ya, cuman ada angin surga ya, tanggal sekian ya, bulan Maret, bulan Juli, bulan Januari, tanggalnya tanggal sekian gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada, udah 4 tahun mining, kayak mana itu ya. Ini menandakan ketidakjelasan proyek cryptocurrency yang satu ini gitu. Padahal cuma satu langkah lagi loh, yaitu open mainnet, supaya bisa ditukarkan ke uang fiat ya, supaya uangnya bisa dinikmati gitu. Tapi nggak ada, sampai sekarang nggak ada gitu ya. Saya selalu berkonten loh mengenai Penero ini ya. Sekian video saya itu lebih ke fakta ya. Saya sampaikan fakta ya, dari kenyataannya ya. Open mainnet selalu diundur, nggak ada kejelasan. Terus juga karena barternya itu dilarang di Indonesia, makanya dinyatakan ilegal. Saya udah nyampaikan fakta. Tapi ya, yang namanya pionir ya kan, yang punya tingkat halu tinggi gitu kan, tapi nggak kecapai ya, alergi dengan kenyataan, dengan fakta ya. Saya berkonten itu fakta loh yang saya sampaikan, beda gitu ya dengan kayak leader ya, top leader afiliator radio panel ini. Saya nggak ada lebih-lebihkan info gitu ya, apa yang ada ya itu yang saya sampaikan gitu loh. Tapi malah dihujat ya, terserah gitu ya. Dibilang saya ketinggalan teknologi ya, nggak main cryptocurrency ya, saya main juga ya, trading juga, cuman nggak kayak gini ya. Dari sisi awalnya saja Penedo ini konsepnya udah salah. Katanya ini mining di HP ya, mana ada ya mining cryptocurrency di HP, nggak ada. Yang ada kalau belum listing itu namanya airdrop. Dari sana konsepnya udah salah gitu. Apalagi ditambah dengan open mainnet yang selalu diundur. Oke, aduh, sudahlah ya. Itu white paper pertama tuh dari Pi Network itu, untuk listingnya di tahun 2021 ya. Itu white paper yang pertama, sampai sekarang nggak ada, udah molor 2 tahun. Artinya ya nggak jelas gitu. Fakta loh, saya sampaikan ini fakta loh ya, selalu diundur gitu. Oke, ini ada di salah satu grup Sultan Pi Network, oke, yang memberi pernyataan ya, kenapa kemarin nggak jadi open mainnet. Karena tanggal 25 Desember kemarin ya, kata Tante Berli lah ya, Mbak Berli itu katanya tanggal 25, atau di Indonesia tanggal 26. Lah ini udah lewat. Katanya itu info akurat loh katanya.
Kalau akurat ya dari Mbak Berli, ya akurat yang pasti terjadi, tapi nggak ada gitu. Nah ini ada yang ngasih pernyataan ya, kita baca ya teman-teman ya, apakah masuk di logika ya kan atau enggak ya. Pioneer World tidak jadi open mainnet, Pioneer harus tetap sabar. Wah gila sih ya, udah ditipu ya, udah di PHP-in berkali-kali, disuruh sabar. Aduh ya, dari tahun ke tahun loh, dari Desember ke Desember loh. Nah kemungkinan besar ini isunya Desember tahun depan, nanti Desember 2024, 2025 Desember. Sampai kapan bos? Gitu ya, ini udahlah ya, ini cuman memperkaya Nicholas jalur AdSense gitu. Kalau ngeklik petir dia dapat AdSense, dapat iklan gitu. Oke gitu ya. Saya kalau bahas Penerok ini yang logis-logis aja ya, yang dasar-dasarnya aja gitu ya, bukan saya agung-agungkan gitu, karena ini nggak jelas gitu, karena ini hanya masalah teknis katanya gitu ya. Jadi seakan-akan Penerok ini nggak jadi open mainnet itu karena gara-gara masalah teknis. Nah di sini ya ada 4 teknis ya, 1 2 3 4, ada 4 yang menyatakan bahwa P ini nggak jadi listing ya gara-gara 4 faktor ini. Oke, seperti yang sudah dikabarkan secara ofisial aja salah tulisannya ya, oleh Mbak Berli, bahwa PNRO akan open mainnet pada hari ini ya, tanggal 25. Artinya ini postingan tanggal 25 ya. Namun ternyata nggak jadi. Tentunya hal ini membuat para pioneer bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Nah ya, menurut analisa saya, oke ya, ini ada yang beropini namanya Sutaryanto ya. Jadi ini menurut analisa saya katanya ya, sebenarnya ada beberapa kemungkinan teknis yang sebenarnya menjadi kendala diantaranya. Oke, nah ini sebenarnya tadi udah saya baca ya, panjang lebar. Oke, dan itu saya nggak ngerti apa maksudnya gitu ya, katanya terlalu baku gitu. Oke, contohnya gini ya, saya yakin juga kalian para pionir yang baru ataupun lama nggak akan ngerti dengan kata pernyataan 1 2 3 4. Oke, 1 ya, upgrade security system untuk blockchain Payoneer, yaitu dari S400 ke S500 Prometheus buatan Rusia. Itu apaan maksudnya ya? Oke lah, kita baca bawahnya ya. Seperti lazim dilakukan sebuah kripto untuk melindungi blockchainnya dari para hacker, maka sistem security handal harus diinstal kripto yang malah saya bacanya aduh ya, aneh gitu ya teman-teman ya. Nah ini Amerika Serikat lagi, tadi Rusia. Nah Event Horizon nggak ngerti ya. Oke, jadi intinya apa yang disampaikan Mbak Berli itu nggak ada terjadi. Nah kalau menurut saya ya, dengan adanya terjadi tidak jadi open mainnet setelah dijanjikan di tanggal 25 kemarin. Nah ini postingan-postingan yang seperti ini ya, seakan-akan buat klarifikasi gitu ya kan. Nah postingan yang kayak gini nih, ini gunanya adalah untuk menutupi malu dari siapa ya,
dari ketua-ketua dari Pen Network itu, apalagi yang ada di Indonesia gitu ya. Kemarin berapi-rapi loh ya, kemarin paling semangat gitu ya, teriaknya tanggal 25 tunggu gitu, haters akan kejang-kejang gitu katanya ya. Ya buktinya sekarang gimana ya, haters ataupun penyinyir ya dari Pen Network, termasuk saya dan teman-teman saya juga yang lain ya, subscriber saya juga yang sepemikiran dengan saya itu masih menang gitu ya, argumen kami masih menang gitu ya. Niat kami ya, saya dan subscriber saya dan juga beberapa konten kreator yang lainnya ya, yang berusaha mengasih informasi yang terbaik ya, yang fakta ya, gunanya untuk edukasi gitu ya. Kalau pay ini cuman halu aja gitu. Kalau dia memang asli ya, nggak akan dipersulit kayak gini untuk open mainnet gitu ya. Dan menurut saya ya, kenapa open mainnet nggak jadi, ini bukan gara-gara 4 faktor ini ya. Ini menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya ya, kalau open mainnet terjadi itu Dr. Nicholas tuh belum puas ya, belum puas tuh dapat AdSense gitu ya. Makanya kalian open mainnet nggak jadi biar makin kencang kalian ngeklik petirnya gitu ya. Kalau udah open mainnet ya nggak bisa lagi mining ya, nggak bisa lagi ngeklik petir gitu. Logikanya gini juga ya, kayak mana mau open mainnet, kayak Ichi aja masih ada yang belum gitu ya, masih beberapa orang gitu, ada juga beberapa orang yang belum gitu ya. Jadi kenapa nggak jadi open mainnet, biar kalian tuh makin rajin gitu ngeklik petirnya. Core team dapat AdSense, kalian dapat koin yang nggak ada harganya tapi dihargai dengan harga konsensus, dan itu pun kalau mau diuangkan di barter, dan itu pun menyalahi peraturan negara loh gitu ya. Saya menyampaikan sesuatu hal ya di YouTube mengenai sesuatu ya yang ilegal, ya saya katakan ilegal gitu. Wamendak aja nggak suka dengan Pen Network loh gitu ya, pejabat negara ya. Gitu aja teman-teman ya. Saran saya juga gitu ya, untuk kalian yang terlalu ngebet dengan Pen Network ya, dari dulu saran saya nih ya untuk pioneer, kalau kalian mau tetap fanatik dengan Pen Network yang udah dilarang di Indonesia, kalian pindah negara aja bos, pindah negara ataupun buat negara sendiri gitu, entah buat negara sendiri sesuai uh, kumpulan pioneer gitu. Kenapa saya saran kayak gitu ya, kenapa saya sarankan kayak gitu, karena di negara kita ya, Indonesia itu nggak mengakui keberadaan Pen Network. Pen Network itu memang terdaftar ya, memang terdaftar, cuman terdaftarnya itu di Satgas Waspada Investasi loh ya, sesuatu hal yang udah dinyatakan ilegal gitu. Oke, itu ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kalau ada yang masih ngeyel ya silahkan gitu ya, saya pun nggak peduli ya. Dengan Anda nonton video saya ya, ngebacot di kolom komentar saya dapat AdSense ya, saya dapat untung dari Anda gitu ya. Percuma Anda bacot panjang lebar gitu loh di atas netback saya, tapi kalian bacoti, kalian bully ya nggak masalah. Saya dibully sama penipu ya nggak masalah gitu ya, karena kebanyakan yang berkomentar di kolom komentar saya itu, saya yakin beberapa persen ada leader ataupun ya orang-orang terdepan lah dari Pen Network gitu ya, yang berusaha merusak informasi saya. Ya silakan gitu, hujat aja gitu ya, yang penting saya udah dapat AdSense gitu. Lebih baik saya dapat AdSense ketimbang kalian ya dapat Paycoin yang gak ada harganya, dan itu pun di PHP-in terus gitu. Harganya pun harga konsensus, bukan harga market
Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.